Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Oke, hari ini ada yang tidak masuk? Purwo tidak kelihatan Nanda ya? Kemana Nanda? Sakit. Oh sakit ya, kita doakan teman-teman yang hari ini nggak masuk, baik ada urusan keluarga maupun sakit, semoga diberikan kelancaran dan diberikan kesehatan. Amin amin ya robbal alamin. Oke, sebelum dimulai pembelajarannya, mohon untuk dipimpin doa. Rahma, tolong dipimpin doa teman-temannya untuk membaca basmalah terlebih dahulu. Silakan. Silakan maju ke depan. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, boleh duduk kembali. Oke anak-anak, sebelum dimulai, mari kita ice breaking terlebih dahulu biar kalian semangat, karena ini adalah jam-jam rawan ya. Semoga menambah semangat untuk hari ini ya. Ya, yuk kita masuk ke pelajarannya. Tujuan pembelajaran hari ini yakni peserta didik dapat memahami dan menjelaskan pengertian jual beli, hutang piutang dan riba. Peserta didik dapat merumuskan ketentuan jual beli, hutang piutang dan riba. Peserta didik dapat menemukan hikmah atau manfaat dari jual beli, hutang piutang dan riba. Peserta didik dapat merancang konsep aktivitas jual beli, hutang piutang dan riba. Peserta didik dapat menganalisis perhitungan jual beli, hutang piutang dan riba. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Oke, kita materi hari ini. Nih. Nah, kita akan belajar di bab 9, yaitu dengan tema menjadi pribadi yang dapat dipercaya serta terhindar dari riba dalam jual beli dan hutang piutang. Nah, sebelum itu Ibu bertanya, pernahkah kalian meminjam sesuatu atau membeli suatu barang? Pernah? Pernah. Oke. Pernah. Berarti ada beberapa pertanyaan nanti yang harus kalian jawab. Nah, apa dampak buruk riba terhadap kehidupan sosial dan spiritual? Oh ya, Rahma silakan. Dampak buruk riba terhadap kehidupan sosial dan spiritual sebagai berikut. Dampak sosial, kemiskinan. 1. Kemiskinan dan kesenjangan. 2. Ketergantungan pada hutang. 3. Kerusuhan dan konflik. Dampak spiritual. 1. Dosa dan kesalahan. 2. Kehilangan keberkahan. 3. Kerugian akhirat. Oke, terima kasih Rahma atas jawabannya. Kemudian ada yang bisa jawab enggak pertanyaan ini? Apa bedanya riba dengan keuntungan jual beli yang halal? Ya, Siva. Riba berbeda dengan keuntungan jual beli yang halal karena riba tidak memenuhi prinsip keadilan, sedangkan jual beli dihalalkan karena posisi penjual dan pembeli sama. Oke, ya, terima kasih untuk jawabannya. Kita beri aplaus untuk teman-teman kita. Kita masuk dalam materi. Siswa yang budiman, pada bab ini kalian akan belajar tentang muamalah. Apa itu muamalah? Adalah aktivitas perbuatan manusia dalam melakukan interaksi dengan sesama manusia. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial. Manusia memiliki saling ketergantungan antara satu dengan yang lain. Jadi manusia itu tidak bisa individu, tergantung satu dengan yang lain. Contoh, kalian memakai baju, nggak mungkin kalian jahit sendiri. Mungkin nggak? Enggak, pasti membutuhkan tukang jahit. Kemudian antara satu dengan yang lainnya, manusia membutuhkan interaksi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dari interaksi inilah
maka terjadi aktivitas tukar menukar, sewa menyewa, pinjam meminjam, jual beli dan lain sebagainya. Oke, di sini Ibu Aka ada sebuah video. Nah, kalian bisa cermati. Ini jadi gak belinya? Ini ada penjual bakpao ya. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Wah, kebetulan ada Pak Ustadz. Loh, memangnya ada apa, Bang? Ini Tat, Neng Naomi mau beli bakpao. Tapi pas mau bayar, ternyata uangnya kurang. Cek Fahmi mau pinjamkan 3.000. Tapi dengan syarat harus dikembalikan 5.000. Neng Naomi-nya teh nggak mau. Astagfirullahaladzim. Benar begitu, Fahmi? Iya Pak Ustadz, kan lumayan, Fahmi bisa untung. Aduh, Fahmi. Tidak boleh seperti itu. Jika kita meminjamkan uang sebesar 3.000, maka yang harus kita terima kembali adalah 3.000. Tidak kurang dan tidak lebih. Tuh Fahmi, tidak boleh seperti itu tahu. Loh, memangnya kenapa Pak Ustadz? Apabila hutang 3.000 dikembalikan 5.000, maka tambahan 2.000 itu disebut riba. Dalam agama kita, riba itu merupakan hal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waduh, berarti apa yang Fahmi lakukan tadi harus dihindari ya Pak Ustadz? Betul. Orang yang berhutang berarti dia sedang membutuhkan bantuan kita. Karena itu, kita tidak boleh memberatkannya dengan hutang yang ditambah jumlahnya. Nanti Allah bisa tidak cinta lagi terhadap kita. Dari video tersebut sudah menjelaskan bahwasannya apa tadi? Kalau kita meminjamkan kepada orang lain, maka kembalinya harus sesuai dengan yang kita pinjam. Contoh tadi, si Fahmi tadi meminjamkan uang berapa? 3.000. Terus Fahminya minta kembali berapa awalnya? 5.000. Berarti kan ada kelebihan 2.000. Nah, di situ kelebihan itulah yang dinamakan riba. Jadi kalau kita pinjamnya 3.000, maka kembalinya juga harus 3.000. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Nah, ini gambaran tentang riba. Nah, dari film tersebut maka diharapkan kalian nanti kalau menjadi orang yang sukses, jika kalian membantu orang lain, maka bantulah orang itu jika kalian ada. Tapi kalau jika kalian tidak ada, ya bilang pada saat ini tidak ada, ya. Nggak boleh pelit-pelit, lebih baik sodako daripada pelit. Oke, lanjut ke materi. Jual beli, tadi sudah ya. Jual beli berarti dengan al-bai'u, yaitu yang berarti mengambil atau memberikan sesuatu dengan cara-cara yang sudah diatur oleh agama. Nah, ini ada rukun dan syaratnya jual beli. Rukun dan syaratnya jual beli. Penjual dan pembeli harus berakal. Sudah tahu ya berakal? Berarti tidak gila. Balik, apa itu balik? Balik berarti kan sudah mengerti, sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik dengan berkehendak sendiri. Objek yang dijual harus suci. Ada manfaatnya, dapat terimakan, milik penjual, diketahui oleh penjual dan pembeli. Jadi harus ada bukti nyatanya, ada barangnya. Nah, di dalam jual beli ini ada yang namanya khiyar. Khiyar artinya memilih antara dua hal, yakni meneruskan akad jual beli atau mengurungkannya. Itu namanya khiyar. Khiyar dibagi menjadi 3, ada khiyar majelis, khiyar syarat, dan khiyar aibi. Apa itu khiyar majelis? Khiyar majelis itu terjadi di tempat itu. Contoh nih, Putri jualan, kemudian Asmi beli di tempatnya Putri, lah itu datang ke tempatnya, seperti itu khiyar majelis. Tapi kalau yang khiyar syarat, yang dijadikan syarat pada waktu akad jual beli, misalnya seorang pembeli yang meminta waktu untuk memutuskan membeli atau tidak. Jadi gini, contoh kayak orang jual beli mobil,
Jual beli mobil. Hari ini kita lihat mobilnya. Oh, nanti dulu ya. Nanti saya hubungi. Nah, itu kan ada renggang waktu. Jadi nggak habis lihat mobil langsung dibeli, dikasih uang, tidak. Kalau langsung dibeli dikasih uang berarti itu namanya khiyar majelis. Tapi kalau khiyar syarat, dia ada tenggang waktunya. Nanti saya hubungi lagi. Nah, seperti itu. Hutang piutang ya tadi yang di video tadi ya, seperti itu. Jadi kalau hutang piutang biar nggak riba ya, hutangnya 3.000 yang mengembalikannya 3.000, tidak boleh lebih atau kurang. Oke. Kalian kan sudah berkelompok ya, terus tadi sudah dibagikan sama Bu Ulfa kelompoknya. Sekarang yang harus kalian kerjakan adalah di buku kalian itu ada surat Al-Baqarah ayat 275, kemudian ayat 285 dan hadis tentang riba. Nah, itu silakan didiskusikan. Ya, nanti setelah didiskusikan sudah dicatat, maka kalian bisa maju untuk presentasi. Oke. Silakan didiskusikan. Ibu kasih waktu 15 menit cukup ya? Cukup, oke. Iya, sudah didiskusikan. Sudah tadi dari pertanyaan diskusinya sudah. Nah, ini sudah didiskusikan. Oke, berhubung waktu sudah habis. Kelompoknya Raffi, silakan dipresentasikan tentang surat Al-Baqarah ayat 2 berapa, Vi? 275. Silakan maju ke depan. Oke, silakan disimak anak-anak. Presentasikan untuk kelompoknya Raffi tentang surat Al-Baqarah-nya. Terima kasih. Kami akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 275 yang dibacakan oleh Raffi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahul bai'a wa harramar ribau. Yang artinya adalah Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Oke, maksudnya apa dari surat itu? Pengertiannya, surat Al-Baqarah ayat 275 mengingatkan umat Islam tentang keharaman riba dan konsekuensi berat yang akan ditanggung oleh orang yang terlibat dalam praktik tersebut, baik di dunia maupun di akhirat. Sekian dari kami. Bila ada yang dipertanyakan, silakan. Ya. Apa rukun dan syarat penjual dan pembeli? Apa rukun dan syarat bagi penjual dan pembeli? Rukunnya adalah menjawab. saya Ya, silakan. berakal, balik, dan dengan kemauan sendiri. Berakal, balik, dan dengan kemauan sendiri. Jadi itu tidak disuruh ya, Mas. Kemauannya sendiri. Oke. Ada yang ditanyakan lagi? Sudah? Oke, sudah cukup. Ya, terima kasih atas presentasinya dari kelompoknya Raffi. Kita beri aplaus untuk teman-teman kita. Ya, silakan duduk. Ya. Oke, itu tadi yang sudah dipresentasikan dari surat Al-Baqarah ayat 275 yang mana di situ mengatakan bahwasannya kita harus menjalankan jual beli atau melakukan sebuah muamalah itu harus secara baik sesuai ketentuan dan jangan sekali-kali mendekati yang namanya riba. Kesimpulan hari ini adalah satu, Allah juga menciptakan manusia dengan potensi ketakwaan dan kejahatan. Jadi manusia itu ada yang takwa, ada yang jahat, ya. Tapi kita di sini bersekolah mencari ilmu agar tidak menjadi manusia yang jahat dan tidak menjadi manusia yang
rakus. Oke, yang kedua di antara fikih muamalah itu adalah jual beli dan hutang piutang. Fikih muamalah menetapkan rukun dan syarat yang sudah kita pelajari tadi. Yang ketiga adanya perbedaan pandangan antara ulama satu dengan ulama yang lain tentang jual beli. Kemudian melalui fikih muamalah, Islam ingin menghadirkan praktik jual beli dan hutang piutang yang adil berdasarkan kejujuran, tanggung jawab, dan kepercayaan. Seorang yang dikenal jujur dan bertanggung jawab tidak akan kesulitan mengajukan pinjaman dana ke pihak lain, baik untuk tambahan modal usaha maupun kepentingan yang lain. Jadi kita boleh melakukan hutang piutang, pinjam meminjam itu boleh, asalkan dengan ketentuan itu kita juga sama-sama ridho, sama-sama setuju ya, seperti itu. Nah, nanti tugas kalian di rumah beserta dengan kelompoknya silahkan dikerjakan LKPD-nya. Nih, nanti akan Ibu kirim LKPD-nya di grup WA biar kalian lebih mudah. Nah, ini tugas kalian adalah bikin video pendek tentang praktek jual beli yang riba dan tidak riba, seperti itu, yang kayak video awal tadi loh ya. Jadi nanti itu dikerjakan terus kemudian dikirimkan. Oke, terima kasih untuk hari ini, semoga ilmu kita bermanfaat. Amin. Sebelum diakhiri, mari kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.